Perkenalkan, nama saya Mamanda Sritonga. Di sini saya sebagai observer pertama. Pada video kali ini, kami akan melakukan simulasi metode coaching dengan teman saya Juwani Pasaribu sebagai coach dan Lisna Situmorang sebagai coaching. Nah, permasalahan yang kami angkat pada kasus kali ini adalah banyaknya siswa yang tidak mencapai KKM pada pembelajaran matematika. Berikut kami akan tampilkan videonya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Bu, ada apa? Jadi begini, Bu, saya ingin menyampaikan bahwasanya sebagian besar siswa di kelas saya itu nilainya di bawah KKM untuk mata pelajaran matematika. Oh, baik. Terima kasih Bu atas pengamatan masalah ini sudah memberitahu kepada saya. Namun, kami sudah mendapatkan terima laporan tentang rendahnya pencapaian KKM yang ada di kelas Ibu dalam pembelajaran matematika ya Bu. Apa menurut Ibu nih sebenarnya yang akan Ibu rencanakan? Terus penyebab utamanya itu apa? Kenapa di kelas Ibu terjadi seperti itu? Sebelumnya saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, akan tetapi tidak ada peningkatan yang signifikan di peserta didik di kelas saya. Menurut Ibu apa penyebabnya? Apa penyebab utamanya juga? Kenapa bisa seperti itu dan bagaimana kita bisa mengatasinya bersama-sama, Bu? Jadi begini, Bu, berdasarkan evaluasi saya di kelas tersebut kan, Bu, banyak siswa yang memang belum bisa memahami bahkan data-data matematika, operasi penjumlahan, mereka bahkan belum paham. Padahal saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, akan tetapi tidak ada yang bisa memberikan peningkatan kepada mereka yang signifikan. Nah, jadi menurut saya bagaimana jika kita mencoba metode yang lain? Menurut Ibu bagaimana? Baik, itu ide yang sangat bagus menurut saya. Nah, menarik perhatian siswa itu sangat penting sebenarnya untuk peningkatan tingkatan hasil belajarnya kan. Namun, saya pengen tahu lagi nih, bagaimana kelanjutan tentang Anda bisa mengevaluasi cara belajar mereka. Apa Anda sudah mencoba mengidentifikasi apa yang membuat mereka kesulitan memahami materi matematika ini? Bisa jadi masalah ini berkaitan dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda di kelas itu. Bagaimana menurut Ibu? Jadi Bu, iya, Ibu yang benar. Sebagian siswa di kelas saya itu memang menyukai gaya belajar yang visual. Namun ada beberapa juga yang menyukai audio. Tetapi saya perlu menyesuaikan lebih banyak metode dengan gaya belajar masing-masing. Kan kita ketahui juga kan, Bu, siswa di kelas saya itu dia gaya belajarnya perpaduan audio visual. Jika kita lihat adanya perbedaan gaya belajar, mungkin kita perlu merancang kegiatan pembelajaran yang lebih beragam mungkin, atau seperti menggunakan media visual, permainan edukatif, bisa juga pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, bagaimana kalau kita memberi waktu tambahan untuk remedial bagi siswa yang kurang dalam penilaiannya? Selain itu, kita bisa menyediakan waktu ekstra nih buat untuk siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Bagaimana menurut Ibu? Bagus, Bu, saya setuju dengan itu. Kelas remedial bisa sangat membantu siswa yang perlu penjelasan lebih dalam kan, Bu. Tapi saya perlu memberikan mereka petunjuk yang lebih jelas tentang cara membantu anak-anak. Apakah Ibu setuju jika kita melibatkan orang tua dalam proses ini? Tentu, saya setuju. Keterlibatan orang tua itu sebenarnya sangat penting, karena apalagi kita di sekolah SD kan, kita bisa memberikan informasi yang lebih spesifik kepada orang tua tentang bagaimana mereka bisa mendampingi anak-anaknya di rumah, terutama dalam pembelajaran matematika ini kan, Bu. Nah, saya rasa ini bisa membantu mereka untuk lebih memahami dan mendukung anak-anak mereka di rumah. Terima kasih, Bu. Saya akan segera menyusun rencana dengan melibatkan orang tua
tua dan mencoba metode yang lebih interaktif. Untuk penilaian Bu, apakah kita bisa melakukan evaluasi secara berkala? Mungkin bisa, karena ini evaluasi berkala adalah langkah yang sangat baik menurut saya. Dengan memberikan umpan balik yang lebih sering dan konstruktif, kita bisa membantu siswa mengetahui nih kemajuan mereka dan area mana aja yang perlu diperbaiki. Kami akan mendukung Ibu dalam menjalankan proses dan penyiapan penilaian tersebut. Bagaimana? Terima kasih banyak Ibu. Saya akan mengimplementasikan rencana ini dan saya berharap dapat melihat peningkatan dalam hasil belajar siswa. Baik, sama-sama Ibu. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Kami juga akan terus mendukung Ibu dalam program yang akan lebih baik dalam meningkatkan hasil belajar siswa tersebut, terutama dalam pembelajaran matematika ini. Semoga dengan perbaikan metode pembelajaran dan keterlibatan orang tua, hasil belajar siswa dapat meningkat dan mereka bisa mencapai KKM di pembelajaran berikutnya ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak atas dukungannya. Saya akan segera mulai melaksanakan rencana ini dan akan memberikan update tentang kemajuan yang tercapai. Terima kasih Bu. Saya permisi ya Bu. Iya Bu. Baik, perkenalkan nama saya Pinia Priliana Purba, saya sebagai observer 2. Berdasarkan video tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan masalahnya yaitu menganalisis penyebab mengapa banyak siswa yang tidak mencapai KKM dalam pembelajaran matematika dan merumuskan langkah-langkah perbaikan melalui diskusi antara guru dan kepala sekolah. Baik, identifikasi masalahnya yang pertama, banyak siswa yang tidak mencapai KKM dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, kurangnya pemahaman dasar terhadap materi matematika, metode pembelajaran yang kurang menarik, kesulitan dalam memotivasi siswa, atau kurangnya dukungan dari lingkungan belajar di rumah. Yang ketiga, faktor-faktor lainnya seperti gaya belajar dan tingkat kesiapan siswa dalam menerima materi juga dapat berkontribusi dalam gagalnya siswa mencapai KKM dalam pembelajaran matematika. Baik, kemudian rencana yang akan dilaksanakan oleh guru setelah berdiskusi dengan kepala sekolah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi penyebab kegagalan dalam pembelajaran melalui observasi kelas dan wawancara dengan siswa dan guru. Yang kedua, merancang ulang metode pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, menyediakan waktu tambahan untuk remedial bagi siswa yang membutuhkan pemahaman lebih dalam. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Yang kelima, mengadakan evaluasi berkala untuk memantau perkembangan siswa dan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik yang lebih konstruktif dan sering untuk membantu siswa mengetahui di mana mereka memerlukan perbaikan dalam pembelajaran matematika. Kemudian, tanggung jawab. Yang pertama, guru. Guru bertanggung jawab merancang dan melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif serta memberikan bimbingan remedial bagi siswa. Yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah memastikan adanya dukungan fasilitas dan sumber daya untuk memperbaiki pembelajaran serta mendukung guru dalam mengimplementasi rencana aksi. Maka kesimpulan pada video kali ini adalah metode coaching digunakan untuk membantu guru dan kepala sekolah dalam mendiskusikan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran matematika. Melalui pertanyaan terbuka dan dialog yang konstruktif, mereka berhasil mengidentifikasikan faktor penyebab rendahnya pencapaian KKM, seperti perbedaan gaya belajar siswa dan kurangnya keterlibatan orang tua. Dengan rencana aksi yang meliputi metode pembelajaran yang lebih bervariasi, kelas remedial, keterlibatan orang tua, dan evaluasi yang berkala, diharapkan siswa dapat lebih memahami materi dan mencapai KKM. Sekian dari kami, terima kasih. Semangat kerjanya kawan, gak usah dengerin kata orang.